Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, yaitu si tukang servis. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi, yaitu tentang cara mengembalikan atau menampilkan kursor yang hilang di laptop, atau cara mengatasi touchpad laptop yang tidak berfungsi, tidak bergerak ya. Caranya mudah dan gampang. Lanjut kita ke videonya. Dan oke, lanjut kita ke pembahasan video, yaitu cara mengatasi kursor laptop yang hilang tidak berfungsi ya. Nah, seperti ini. Kita gerak-gerakan kursornya tidak ada dan tidak berfungsi. Yang pertama kita akan mengecek driver touchpadnya ya. Namun sebelum itu pasti ada pertanyaan, kok itu bisa touchpadnya digerak-gerakan mas? Ini saya menggunakan mouse eksternal, jadi saya bisa menggunakan touchpad teman-teman. Oke, kita cek dulu drivernya ya. Silakan buka file explorer. Lalu di sini silakan klik kanan lalu pilih manage ya. Untuk Windows 11 harus tekan show more option ya. Lalu muncul manage, silakan pilih manage. Selanjutnya teman-teman silakan pilih device manager ya. Nanti di sini akan ketahuan di bagian icon mouse ya. Di sini ada driver. Ini driver mouse eksternal saya, dan yang bawah ini driver touchpad laptopnya yang terdisable atau ternonaktifkan. Bisa jadi emang karena driver ini terdisable maka touchpadnya hilang dan tidak berfungsi. Perlu saya infokan terlebih dahulu ya, jika di device manager di dalam laptop teman-teman ada driver mouse-nya, teman-teman bisa langsung update drivernya. Tetapi jika di dalam laptop teman-teman di device manajernya tidak ada driver mouse atau driver touchpad, berarti teman-teman harus download drivernya di Google ya, di website resminya kayak gitu. Nah, kita bahas untuk laptop yang masih ada driver mouse atau touchpadnya ya. Teman-teman hanya perlu mengupdate-nya. Cara mengupdate-nya silakan klik kanan lalu pilih update driver. Selanjutnya pilih browse my computer for driver dan pilih let me fix ya. Dan selanjutnya di sini teman-teman pilih HID complaint mouse ya, yang bawah. Teman-teman bisa coba yang atas atau yang bawah dulu ya. Tinggal diklik lalu silahkan teman-teman klik next ya untuk mengupdate-nya, lalu pilih close. Maka yang tadinya yang berstatus terdisable sekarang terenable atau sudah normal kembali. Maka dari itu bisa langsung kita cek lagi touchpad atau kursornya apakah masih error. Sekarang sudah berfungsi teman-teman ya, kursornya sudah bergerak dan muncul. Nah, itu cara yang pertama. Adapun cara yang kedua, teman-teman bisa mencoba menekan tombol Fn di keyboard ya. Yang ini tombol Fn, lalu teman-teman cari simbol touchpad ya. Nah, ini simbol touchpad di F9, tidak selalu ada di F9 ya, karena beda merek itu beda lokasi simbolnya. Yang penting teman-teman fokus ke simbolnya ya, bukan fokus ke huruf F-nya. Kayak gitu. Caranya tinggal ditekan Fn dan simbol seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa mencobanya kembali ya, mengetes lagi apakah sudah berfungsi atau belum. Ya, jika misalkan belum berfungsi, silahkan teman-teman tekan tombol simbol touchpad tanpa Fn ya sekali dan coba lagi touchpadnya. Kayak gitu. Biasanya emang karena bisa terdisable dan ternonaktifkan saja kayak gitu ya. Nah, yang terakhir kita bahas yang di laptopnya, di device manajernya tidak ada driver touchpad ya. Maka dari itu kita akan mendownload touchpadnya.
Oke, bagaimana cara mendownloadnya? Yang pertama, silakan konekkan internetnya, lalu buka browsernya. Di sini berhubung saya laptopnya Asus ya, teman-teman silakan ketiknya seperti ini, download driver touchpad laptop, misalkan Asus. Misalkan teman-teman laptopnya Acer, tinggal diganti Acer, tinggal diganti merek dan tipenya saja ya, seperti ini. Berhubung saya laptopnya Asus, saya pilihnya Asus dan tipe laptop yang saya pakai A456UR ya, kayak gini. Ini yang teman-teman ganti kalau misalkan teman-teman mau download ya, sesuai merek yang teman-teman pakai. Oke teman-teman, langsung saja di enter dan kita pilih website resmi ya, yang paling atas. Nanti akan terbuka seperti ini. Di sini kita pilih accept dulu, lalu kita pilih driver dan utility ya. Nah, di sini ada pilihan Windows ya. Di sini biasanya ada pilihan Windows 7, Windows 10, Windows 11. Sesuaikan dengan Windows yang kita pakai, teman-teman. Dan jika sudah disesuaikan, maka driver-drivernya ini sudah tampil dan bisa kita download ya. Teman-teman bisa download driver yang lain juga yang teman-teman butuhkan. Namun di sini kita pembahasnya tentang touchpad atau pointer ya, pointing device. Kita downloadnya berarti driver touchpad atau driver mouse. Nah, untuk cara mendownloadnya silahkan klik download saja. Lalu ada pemberitahuan ya, saya menggunakan IMD ya. Klik start download saja. Lalu kita tunggu sampai selesai. Adapun cara installnya, ketika selesai download tinggal di double klik saja driver yang kita download, terus next, tinggal finish. Seperti itu aja, installnya mudah ya. Nah, ketika biasanya sudah diinstal drivernya, maka si touchpadnya otomatis akan berfungsi lagi. Kayak gitu teman-teman. Oke lah teman-teman, infonya mungkin cukup sampai di sini saja ya. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.